Di bulan yang penuh dengan sukacita ini karena kita merayakan Natal. So Merry Christmas buat semua penonton Sofina Vitox. Nggak kerasa udah Natal lagi. Hari ini saya punya seorang tamu yang luar biasa, banyak kebisaannya. Ya, kita sambut Jessie Lantang. Thank you. Kenapa gue bilang banyak kebisaan? Karena gue tahu lu dulu main film juga iya. Terus lu punya grup apa tuh dulu? Trio Yoyo. Wow. Benar gak sih? Iya kan? Yeah. Trio Yoyo. Yeah. Itu apa sih? Jadi model video klipnya siapa sih? Lagu apa? Enolarian. Semut-semut itu ya? Betul. Semut. Sama gue lupa yang satu lagi ya. Kalau nggak salah satu namanya Rico. Rico Bradley sama Edwin Jody. Edwin Jody. Nah, ya. Rico itu sekarang jadi produser film, sutradara. Ya, sutradara. Gitu. Jadi makanya aku bilang banyak sekali kebisaannya ya. Terus diam-diam katanya lagi mempelajari rumus-rumus bagaimana menjadi stand up comedian katanya. Biarin gue bocorin dulu di sini ya. Lalu beliau juga aktif khotbah kalau misalnya ada yang nonton ya. Ini kayak pernah lihat nih pakai baju pendeta. Iya, karena memang pendeta juga dia gitu ya. Dan yang terakhir yang aku tahu bersama sahabatnya membuat sebuah podcast namanya Temenan. Yes. Bersama Pastor Edward Supit. Yeah. Nanti kita bahas itu ya. Yeah. Kita sekarang masuk ke kehidupan Jessie Lantang dulu. Oke. Jessie Lantang ini orang sering tahu gini, kayak tahu ya namanya. Iya, karena mungkin pernah dengar ada yang namanya Billy Lantang yang adalah kakakmu ya. Kakak. Dan dua-duanya pendeta dia, pengkhotbah dan pendeta ya. Yeah. Kita selalu berpikir hanya 2 bersaudara. Ternyata tadi aku tanya ada 5. Nomor 1 justru bukan Billy, tapi Mary. Tinggal di Belanda. Oke. Nomor 2 Billy. Nomor 3 Stanley. Rose yang keempat, cewek juga. Baru aku. Oh, bungsu Bungsu bontot. Oh, oke. Bungsu bontot. Jadi mereka nggak hanya berdua ya. Ternyata terpaut 2 orang di tengah-tengah dari Billy dan Jessie. Tapi sebenarnya deket nggak sih Billy dan Jessie itu? Atau lebih kan kita kalau siblings kan ada yang gue lebih sering main sama yang ini sebenarnya gitu. Deket apa nggak? Gue lebih deket sama Stanley sih. Oh, Stanley. Itu tapi nggak masuk ke ranah rohani gereja. Enggak, justru Stanley itu bisa rapet sama gue karena musik. Oke. Kita berdua kolektor album-album. Compact disc. Kalau dijumlahin koleksi kita tuh ada 10.500 CD. Berdua. Taruh mana itu Pak? Taruh di yang ngurus Stanley. Jadi di kamar Stanley itu ada lemari khusus untuk nampung semua CD kita sama piringan hitam yang first print. First print itu ada 1.100-an. Oke. Kaset yang pitanya masih bagus ada 1.000-an juga. DVD konser 600-an. Wow. Jadi kita berdua. Itu koleksi segitu banyak, tapi Stanley tidur di mana itu kalau udah banyak? Nah itu dia. dia sampai nggak merit. Ngurusin CD terus. CD itu. Iya. Astaga. Tapi emang Stanley itu passionate banget gitu loh. Gue kalau lagi traveling ke negara-negara yang masih jual CD, Stanley selalu ikut. Dan ditinggal di toko CD, maksudnya gue kemana, dia ditinggal 5 jam gitu. Gak apa-apa. Ya, he'll be fine. Oke. He'll be fine. Tapi itu nggak rebutan, mana punya Stanley, mana punya Jessie? Enggak. Kita udah sama-sama aja. Maksudnya kalau gue udah beli, kalau gue udah beli, Stanley nggak usah beli gitu loh. Lucu banget sih ada kakak adik kayak gitu. Jadi nyimpennya bareng soalnya. Nyimpennya bareng. Oke. Kemarin itu kita seneng banget karena kita baru balik dari Jepang, ketemu albumnya Dave Grusin yang pertama. No way. Judulnya Kaleidoskop. Dalam bentuk? CD itu kita nyari udah dari tahun 90-an kita nyari. Nggak nemu. Nggak pernah ketemu. Kemarin tuh mau menjerit ketemu di Jepang. Berdua. Wow gitu, udah kayak apaan gitu. Tapi kalau laki gitu teriak kayak wow gitu. Kalau gue kan Amalia, yeay ketemu sini, yeay. Tahu kan Jepang kan nggak boleh teriak-teriak kan. Jadi abis teriak, gitu, kita langsung diam. Harus senyap ya. Oke. Jadi lucu ya ada adik kakak pengoleksi CD dan piringan hitam. Yes. Dari kecil tuh. Dari CD pertama kali muncul ya tahun 84 kan. Berarti berduaan ini geek dong. Geek. Soal music kita geek. dan
Geek banget. Ya. Karena yang aku tahu kayaknya kemarin pas ngobrol-ngobrol sama Mas Pongki, kayaknya pengetahuan glam rocknya nggak ada saingan punya ya. Maksudnya ini albumnya yang ini, di track kesekian, ini yang gini. Karena kita koleksi nggak cuma beli, kita baca. Kita baca, masih seneng baunya CD itu. Cover CD. Bookletnya waktu dibuka tuh baunya tuh kayaknya wow, nggak ada yang ngalahin itu. Tuh anak sekarang nggak ngerti, taunya soalnya di sini tinggal pencet-pencet nggak ada baunya Pak. Kalau anak sekarang, kalau dulu kita kan ada yang pinjam aja kita nggak ngasih ya kalau nggak percaya ya. Terus produsernya siapa, musisinya siapa gitu kita pelajarin semua. Gitu. Wah ini nih akan dicintai oleh musisi-musisi karena karyanya jadi dilihat ya. Siapa yang menulisnya, nggak cuma mempopulerkannya. Siapa perusahaan rekamannya, publishernya siapa. Oke. Alright. Lalu kenapa terjun ke dalam film ya? Aku tahu juga dulu sempat main film kan? Nggak tahu kenapa. Apa judulnya soalnya Bad Wolf sama Iksan Mama I Love You. Oke. Itu film pendidikan ya soal disleksia. Nggak tahu, gue dari kecil tuh seneng apa yang berhubungan sama seni dan olahraga. Iya, nggak tahu mungkin otak kanan gue terlalu aktif ini kali ya, terlalu aktif. Jadi gue selalu I'm not into academic. Walaupun gue sekolah dan lain sebagainya, tapi lebih ke situ selalu. Lebih ke situ. Lebih ke sana. Jadi kalau ada kayak dulu kan kayak trio yoyo segala macam itu kan way before film Bad Wolf sama Iksan. Jadi emang gue udah di situ dari dulu. Video klip gue dulu timnya Rizal Mantovani. Gue salah satu tim video klipnya dia yang akhirnya menang Denada kan di MTV Music Award Amerika. Sambutlah kalau nggak salah. Sambutlah. Exactly. Itu tim apa? Tim produksi berarti? Tim produksi. Sebagai apa berarti waktu itu? Gue waktu itu asisten editor atau apa gitu. Karena gue kan mesti fokus sama trio yoyo. Tapi gue masih terlibat bantuin Rizal Mantovani. I see. Gitu. Berarti temenan sama Rizal dong tuh di sini. Sampai hari ini. Kok kita nggak pernah bertukar? Sampai anak gue sekarang main film tiba-tiba sutradaranya Rizal. Gue what? Ini bapaknya Denzel Jordan Pangeran Lantang. Bener ya? Nama panggungnya Pangeran Lantang. Pangeran Lantang. Nah ini bapaknya. Ini biangnya dari sini nih. Jadi Pangeran itu bisa main film dan yang lain-lain berkesenian. Ternyata dari papa. Oke. Tapi kenapa yang film itu nggak lo terusin dulu? Udah nggak ada waktu karena waktu Iksan aja gue tuh udah mulai di undang-undang gereja kan. Gue kan mulai gereja tour ini mulai tahun 97. When you say gereja tour, what do you mean? Mulai diundang sama banyak gereja. Maksudnya. Sebagai apa? Sebagai pembicara. Nah itu kenapa tuh awalnya orang bisa tahu? Apakah karena buat yang nggak tahu ya, kalau tahu toko buku Immanuel, yaitu toko buku-buku rohani Kristen, ini keluarganya Lantang ini yang memilikinya gitu ya. Kenapa diundang-undang? Awalnya orang karena apa? Awalnya panggilan, bukan panggilan sih, dijewer sebenarnya, dijewer sama Tuhan karena di Bali. I was in Bali and I was a very bad boy. Jadi sampai Tuhan Yesus datengin gue, tidak mimpi ya gue, datengin bener di kamar. Maksud lu dateng tuh bentuknya cahaya? Bentuknya dia cahaya. Gue pikir, jadi gue malam itu lagi di tempat tidur dengan 3 strangers, abis mabok dan lain sebagainya. Tiba-tiba gue lihat kayak ada cahaya. Jadi gue pikir mereka nyalain lampu di kamar. Jadi gue lihat terus ternyata itu Tuhan Yesus datang di kamar gue. Dia duduk di samping tempat tidur. Dia cuman bilang, Jess, kalau kamu mau lepasin semua ini, saya angkat kamu jadi bapak buat banyak orang. Gue nggak ngerti. Jadi bapak buat, gue pikir gue akan merit, anak gue banyak. Waktu itu masih single dong? Masih single. Udah dia pergi, gue nggak mimpi itu. Dan abis Tuhan Yesus pergi, gue bolak-balik. Gue inget banget besoknya tuh ada syuting sama Harry De Freitas. Jam 8 pagi di Bali ya. Harry De Freitas syuting di Bali untuk? Gue lupa program komedinya dia. Pokoknya trio yoyo itu jadi bintang tamu. Abis Tuhan Yesus pergi dari kamar gue itu jam 2:30 pagi. Tiba-tiba gue bolak-balik kamar mandi sampai jam 7 pagi. Muntah. Bolak-balik muntah. Kesini gue baru ngerti Yeskiel 36. Pelepasan pribadi.
Wow. Gue kayak muak sama diri gue sendiri. Muak. Jadi, dan anehnya keesokan harinya, bayangin seharusnya tuh dehidrasi dong. Keesokan harinya waktu syuting, gue bisa fit. Muka gue glowing, segala macem. Gitu, bisa fit. Seharusnya kan, bayangin udah mabok semalam, nggak tidur, muntah lagi. Muntahnya sampai 4 jam. Nggak, gitu. Non-stop tuh ya? Non-stop, bolak-balik. Gue sampai kamar mandi, balik lagi. Sampai tempat tidur, balik lagi kamar mandi. Tempat tidur, balik. Kayak begitu. Gitu. Jadi gue percaya Tuhan lawat gue malam itu. Tuhan melawat. Jadi itu that was my turning point. Di usia berapa itu? 24. Oke. 24 tahun. Dan saat itu gue tuh agak-agak gagap. Nggak parah, tapi gue tiap mau ngomong sama orang selalu harus gagap dulu. Baru ngomong. Gitu, jadi nggak parah. Nah, singkat cerita, abis itu gue dapat mimpi. Mimpi yang kayaknya agak mengganggu mimpinya. Karena mimpinya nih udah, kayak seminggu tuh bisa 3-4 kali. Gue lagi bicara depan orang banyak dan crowd-nya beda-beda. Mimpinya? Mimpinya. Gue sampai bilang sama Tuhan kayak nantangin. Tuhan tahu kan saya gagap. Nggak mungkin lah saya jadi public speaker. Kasih mimpi yang lain apa sih gitu. Kayak nantangin. Ini setelah kejadian yang mabuk dan muntah-muntah itu ya? Ini singkat cerita aja setelah dari Bali. Jadi belum tahu mau jadi bapaknya banyak, bapak siapa. You go back to your life gitu ya? Iya. Waktu gue kayak tantangin Tuhan, nggak sampai seminggu dijawab tantangannya. Jangan pernah nantang sih. Dijawab. Jadi tante gue yang di Batu Malang, ketemu sama Pak Gembala nih, Pak Gembala dari gereja di Solo. Pak Gembala ini udah meninggal, dia udah tua waktu itu, pendengarannya terganggu, udah umur 80 tahun. Ya. Buat teman-teman yang bingung, gembala ini bukan domba atau sapi, maksudnya gembala gereja ya, gembala karena gereja. Ada teman-teman yang nggak dari lingkungan gereja nggak ngerti. Okay. Jadi dia ketemu sama tante gue bilang, Pak, undang ponakan saya, kesaksiannya bagus. Si tante nih? Si tanteku. Gitu. Si tante udah tahu cerita muntah? Udah tahu semua, karena mama cerita, Jesse berubah, bla 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 gitu. Nah, tiba-tiba ada telepon di Jakarta nih udah. Ada telepon ke rumah mama papa. Ternyata pendeta ini yang telepon. Pak Gembala ini yang telepon. Gembala gereja ini Gembala gereja ini di Solo. Pak Jesse Lantang, kita mau undang khotbah ke gereja. Gue bilang, Pak, saya nggak bisa khotbah. Dia pendengarannya terganggu. Jadi gue ngomong apa, dia jawab apa. Tulalit jadinya. Iya. Jadi dia tetap kekeh. Jadi kapan Pak bisanya? Pak, saya nggak bisa. Jadi tanggal berapa bisanya? Dia kekeh. Karena pendengarannya terganggu. Oke? Sorry Pak, tapi ceritanya yang lucu. Terus. Iya. Nah, singkat cerita, akhirnya gue berangkat ke pinggirannya kota Solo, Sukoharjo kalau nggak salah. Pinggiran itu, gereja itu yang ngundang. Sampai di situ, gue latihan khotbah, singkat cerita. Itu 7 menit selesai. Di hotel ya. Latihan khotbah, dan itu pun gagap. Sorry, tapi lu udah nulis belum untuk udah latihan? Tulis. Okay. Udah berarti tulis. Quite structured ya? Iya, gue tulis, dan waktu gue di depan kaca gitu, 7 menit selesai, itu pun mulainya gitu-gitu, gagap. Gue ulang lagi, makin decreasing, 5 menit udah selesai latihannya. Besok paginya gue gak akan lupa, gue telepon nyokap gue karena gue ketakutan. Gue bilang, Mah, kayaknya ini bukan Jesse kayaknya, bukan. Nyokap gue cuma bilang gini, Jess, ini bukan show-nya kamu. Karena nyokap kan tahu, gue di showbiz. Ini bukan show-nya kamu, ini show-nya Tuhan. Jadi kamu don't worry, ini show-nya Tuhan soalnya. Singkat cerita, gue datang di gereja itu, ternyata I never imagine, jemaatnya ada 200 ternyata. Yang for me, gue public speaking depan segini banyak orang gitu. Itu makin lemes dengkul gue. Makin kayaknya, wah ini nggak bisa nih, ini nggak bisa. Singkat cerita lagi, akhirnya gue ikut nyanyi-nyanyi praise and worship. Akhirnya waktu doa firman itu, mikrofon di-handed ke gue. Moment of truth. Gue naik ke mimbar, gue pimpin doa lagi, gue agak kaget. Kok doa gue nggak gagap ya? Doa gue kok lancar, kok gue nggak ada gagapnya? Udah, mulai suruh jemaat duduk, nggak gagap, gue masih bingung sama diri gue. Masih processing gitu loh, kok gue nggak gagap? Gue mulai suruh buka mereka, gue gak akan lupa khotbah gue pertama, Markus 6 ayat 34-44. Waktu gue suruh jemaat buka dan lain sebagainya. Lu skip 33 ya? 33-nya lu skip langsung ke 34. 34 sampai 44. Yeah. Gue gak lupa, tiba-tiba gue gak lihat catatan, dan gue khotbah 50 menit, gagapnya hilang mulai hari itu. Berapa menit? 50 menit. 50 menit? Gue gak lihat catatan. Oke.
Dan sampai hari ini style khotbah gue begitu, nggak pernah lihat. Gue ngelihat malah berantakan. Gitu, gue selalu ngelihat cuman ke jemaat. Wow. Gagapnya hilang from that day until today. Until today. Jadi kalau disuruh, Jess berhenti aja khotbah, gue nggak pernah mau. Why? Karena gue sembuh gagapnya di situ. Ntar kok berhenti gagap lagi ya? Nggak juga, maksudnya gue sadar banget, ini panggilan banget. Iya, iya. Panggilan banget, gitu loh. Iya, jadi you know it's your purpose. Yes. Sementara yang berkesenian itu passion. Iya. Yang ini purpose. Ya. Ini nggak bisa lari punya nih yang Ya, ini. betul. Gitu ya. Betul. Terus sejak itu terima dong bukan orderan, maksudnya undangan orang Iya, khotbah. mulai undangan-undangan karena mulai mulut ke mulut zaman itu kan. Oh, Jesse Lantang itu bisa. Bukan video-video dulu kan. Ini segala macam ini diundang-undang akhirnya. Tapi kan kalau gini, bedanya orang testimonial dengan khotbah, you actually need to open your Bible. Ya. Dari orang yang senang alkohol dan dugem-dugem di berkesenian, mulai buka Bible karena walaupun punya toko buku Immanuel nggak berarti dia buka Alkitab. Itu dia, salah satu hobi gue sama kakak gue baca. Oke. Gue dari dulu kan kaset-kaset kita bacain. Ya kan kaset Pak. Iya, tapi gue waktu dikasih buku, gue bisa relate, bisa baca. Nggak banyak orang loh suka baca buku, begitu Alkitab baru satu ayat dia ngantuk. Nah, gue penasaran sama Alkitab, makanya gue jadi seneng. Oh gitu. Gitu, sampai hari ini gue penasaran. Kayak gue lagi mau buka ini aja kalau gue baca Alkitab. Kayak mau buka buklet CD gitu. Oh gitu rasanya. Ini Steven Tyler nyanyi yang mana nih ya gitu. Kayak begitu gue rasanya. Oh rasanya, oke. Gitu. Oh, until today? Until today. Gue selalu ada kayak keresahan kalau baca Alkitab. Jadi penasaran gitu loh. Waktu yang mabok-mabok itu segala macam, nggak dalam musim baca Alkitab dong? Enggak, tapi gue senang baca buku. Oke, setelah itu baru go dig in sama Bible. Padahal dari kecil sampai umur segitu tinggal di lingkungan toko buku Immanuel yang mau pilih deh Alkitab yang versi apa, ada semua, nggak pernah dipegang. Ada semua, betul. Ya, wow. Ketika hidup berkelimpahan kayak gitu guys, justru nggak diambil ya. Ketika kita udah puasa baru lapar gitu, mau membuka gitu. Betul. Ya. So you will never stop preaching God's word karena lo merasa bahwa di situlah. Gue dipanggil soalnya. Gue dipanggil. Gila lo, dari yang lagi tidur di kamar kalau gue flashback gitu, wow. Karena orang skeptis akan bilang, mabok kali waktu itu Jesse, itu yang gue nggak mimpi makanya. Gue nggak mimpi, gue benar-benar buka mata. Iya. Karena gue pengen marah waktu itu, gue pikir 3 orang itu yang nyalain lampu. Tapi waktu Tuhan Yesus duduk di sebelahmu itu apa sih rasa di sini? Wah, peaceful. Gue ya gitulah, I was a angry young man, bla bla bla. Gue lagi marah sama keadaan lah waktu itu. Oke. Sama bokap lah, sama keluarga lah dan lain sebagainya. Oke. Tapi waktu Tuhan Yesus ada di sebelah gue, itu gue ngerasa peaceful banget. Jadi akhirnya Jesse ini jadi bapaknya siapa maksudnya? Ketika Yesus bilang kalau kamu mau tinggalkan semua ini, maka aku akan jadikan kamu bapak banyak orang. Kesini gue baru ngerti ternyata anak rohani gue banyak. Oke. Itu gue baru ngerti. Iya. Dan ternyata emang pelayanan gue tuh yang paling signifikan itu namanya fathering. Fathering. Okay. Gue pertama kali pikir fathering itu gue cuman jadi bapak buat anak-anak gue. Ternyata itu kebutuhan generasi. Banyak generasi yang hancur karena ketiadaan ayah di rumah mereka. Yeah. Bukan fisiknya ya, yang ada atau enggak, tapi figurnya. Nah, ternyata gue ditemuin dari tahun 97 sama model-model begini, fatherless. Teman-temanmu itu? Enggak, semua orang-orang yang mulai nggak kenal kan, yang Tuhan kirim. Oh, setelah kejadian itu yang Tuhan kirim maksudnya? Yang Tuhan kirim untuk dilayani gitu. Yeah. Ternyata mostly orang fatherless. Tidak punya figur ayah dalam hidupnya. Nggak punya figur ayah. Dan ternyata kan Ibu Khofifah bilang ya, Indonesia negara fatherless nomor 3 terbesar di dunia. I know, it's so sad ya. Ya, jadi Indonesia memang kulturnya gitu. Kamu gedein anak-anak ya, saya yang kerja. Suami sama istri gitu ngomongannya di rumah. Jadi anak-anak denger papanya batuk nggak mau keluar kamar. Anak-anak mau ngomong sama papa mesti lewat mama. Ya udah fatherless banget kita kan. Gitu loh. Jadi ini yang terjadi dan ternyata Alkitab tulis semua soal ginian. Ditulis semua sama Alkitab. Jadi ketika menyadari itu, terus Tuhan kirim orang-orang itu, how do you mentor them? Nah itu dia. Jadi
gue kebanyakan itu mentoring gue tuh nggak khotbahin mereka. Ya. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Nah itu dia. Jadi gue kebanyakan itu mentoring gue tuh nggak khotbahin mereka. Ya. Enggak. Gue justru duduk sama mereka, have coffee with them, dengerin mereka. Karena gue orang yang pendengar yang buruk saat tadinya. Jadi gue belajar untuk bisa mendengar orang-orang lain kalau lagi ngomong. Gitu, LGBT bisa duduk sama gue. Apalagi semenjak ada Daryl ya. Semenjak ada Daryl yang nanganin sosial media gue. Ternyata banyak banget orang yang cinta Yesus tapi mereka benci gereja. Oh Pak, itu sih kita bisa berepisode-episode ngomong itu. Ya. Ternyata itu banyak banget dan itu akhirnya dan waktu diajak ngomong ternyata fatherless. Pahit sama papa, pahit sama mama, dan akhirnya jadi begitu-begitu modelnya di luar rumah. Kayak begitu. Mencari jati diri yang tidak pernah diberikan kepada mereka ketika mereka di rumah ya? Nggak gitu aja. Kadang-kadang banyak perempuan juga yang gue ketemu, mereka cari pelukan-pelukan di luar rumah kan? Iya ya. Ya, karena nggak pernah dipeluk sama papanya. Iya, karena kan identitasnya harusnya kan papa yang bilang, kamu my princess, kamu anak papa. Kamu itu berharga di mata papa. Nah, itu nggak dapet, keluarlah mencari dan seringnya pelukan yang salah. Salah. Makanya gue dari anak gue yang perempuan itu umur 6 tahun, gue selalu punya acara dating sama dia berdua. Sama anakmu? Oh, ya, dia dandan, gue bukain pintu mobil, kamu mau makan apa, segala macam. Sampai hari ini dia udah 26 tahun, kalau ketemu gue tuh masih kayak anak segini. Padahal dia udah kerja, udah punya bisnis sendiri. Tapi kalau gue ke kantornya dia, Daddy gitu. Masih pelukan sama gue, masih, ya gitulah. I think that's healthy. Father and daughter. Oh iya, I can totally relate. Like 3 of my books rata-rata tuh nafasnya ada di situ. Soal masalah father and daughter ya. Kalau yang gue gitu. Wait a minute. Gue pernah baca satu artikel di mana katanya Jesse Lantang mengisahkan ketika menjadi single dad. Ya. Yang mau gue tanya adalah, lu belajar menjadi ayah yang lebih hadir lagi harus lewat episode itu kah? Atau sebelumnya karena lu ingat pernah duduk dan Tuhan Yesus bilang akan jadi bapak? Sebelumnya. Sudah? Sebelumnya gue udah praktekin itu sama anak-anak. So, when you walk into your marriage, you already know ketika punya anak what to do. Yes. Karena banyak laki-laki yang menurut aku ketika dia masuk ke dalam sebuah perkawinan, belum tentu dia tahu harus bagaimana memimpin keluarga dan bagaimana menjadi ayah, masih bingung kan? Iya. Gue kebetulan karena udah di warn duluan sama Tuhan, jadi waktu gue masuk ke rumah tangga, ya itu agenda gue. Kalau gue punya anak, gue mau spend time sama mereka. Gue mau bilang, apalagi kalau anak gue cewek, gue mau bilang dia cantik, bla 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 bla. Udah ada semua. Tapi along the way ternyata nggak semulus itu rumah tangga gue. Gitu. Gue harus ngelewatin fase di mana gue harus jadi single dad. I never regret. Gue nggak pernah regret gue jadi single dad. Dan gue nggak nyalain siapa-siapa. Maksudnya sampai ibu-ibu di sekolah anak-anak gue tuh memframing gue Mr. Mom gitu. Oh, Mr. Gue dipanggil Mr. Mom. Oh, pantas Instagrammu tulisannya Mr. Mom ya? Iya. Karena tuh membekas banget di gue gitu loh, Mr. Mom. So, apa ya, jadi gue nggak pernah regret untuk yang gue jadi jarang, jam tidur gue tuh jadi kurang. Kayak gue mesti ngajarin mereka tuh untuk tidak ngompol.
Okay. Jadi jam 1 pagi, jam 1 dini hari gue bangunin mereka untuk ke toilet. Ayo bangun gitu. Gak gampang kan bangunin anak-anak. Bapak-bapak lagi. Bapak-bapak kan kalau udah tidur selesai. Iya. 4:30 pagi gue mesti bangunin mereka. Antar sekolah. Mandiin mereka. Cebokin mereka dan lain sebagainya. Dan sampai di sekolah, gue balik, gue mandi, gue ke kantor. Oke. Gue kantor, jam makan siang gue jemput mereka. Antar ke rumah untuk makan siang bareng. Gue balik ke kantor. Mereka tidur siang. Gue balik sore-sore, mereka bangun. Oke. Gitu terus 16 tahun. Jadi structured hidupmu ya? Ya. Gue hands off sama anak-anak kalau gue lagi mandi. Jadi gue baru bilang... Wah, itu kerjaan ibu-ibu, Pak. Ya. Baru bisa mandi colongan itu kalau... Bar, mama mandi gitu. Ya. Itu ibu-ibu. Itu di saat gue lagi mandi atau gue misalnya ketiduran, baru babysitter tuh datang. Atau ART rumah tuh datang untuk jagain anak-anak. Sekedar jagain aja. Jagain aja. Gitu. Tapi mostly sih kalau gue lagi mandi. Kalau gue lagi mandi. Lo nggak pecah? Itu tuh, kesabaran... Kepala mau pecah loh, Pak. Itu ngurusin anak-anak, apalagi kalau masih kecil. Dikit-dikit daddy, dikit-dikit daddy. Enggak juga sih. Enggak juga. Mungkin karena gue udah di-warn dari awal ya. Dari awal tentang fathering, tentang fatherless, bla bla bla. Gue jadi semangat gitu loh. Semangat untuk gedein mereka berdua. Apakah kamu mendapatkan itu dari ayahmu sendiri? Enggak. My dad, he was sweet. Tapi ya orang dulu kan. Orang dulu mungkin lack of knowledge. Betul. Nggak ada Google zaman dulu. Jadi bokap itu sweet banget, tapi dia nggak pernah yang duduk sama anak-anak, nggak pernah sampai begitu kan. Maksudnya sweet itu apa? Dia sweet aja, dia sweet ke mama, Oke. Dia sweet ke kita berlima, bla bla bla. Dia bikin salah, as a human pasti dia bikin salah yang kita tahu. Tapi most of all dia warm banget. Dia ayah yang nggak tukang bentak-bentak Oh marah-marah. nggak pernah, dia mukul mama itu nggak pernah. Aku pernah. Mukul anak? Enggak. Oh, yang cowok-cowok kena. Karena apa? Bengal. Bukan. Karena kita nyentuh kakak kita yang perempuan. Oh. Aku dorong nih kakakku yang perempuan, Rose gitu. Oh, papa turun langsung. Kamu berani sama papa? Jangan sama perempuan. Oh, oke. Gue tuh dari kecil digituin. Ya. Gitu loh. Okay. Dari kecil ya. Jadi ngelihat bokap gue, wow, gitu loh. Makanya waktu dia meninggal, ya gue masih kehilangan sih sampai hari ini. Tahun berapa itu? Tahun 2010. Oke. Walaupun ayah warm, tapi apa yang menurutmu could have been better at that time? Karena kita balik ke yang tadi mabok sama teman-teman di kamar, marah sama keadaan, marah sama apa gitu pada saat itu. Kalau buat aku pribadi yang aku pernah alami, ketika kita marah sama keadaan, rasanya nggak mungkin purely kita marah sama keadaan sekitar. Pasti ada satu kekecewaan yang kita nggak dapet, entah dari rumah, mostly rumah. Dan akhirnya itu kita refleksikan ke teman-teman kita, lu sih salah, lu orang lain bisa gini, gue enggak gitu. Apa yang membuat marah? Gue marah karena papa ketahuan selingkuh waktu itu. You're comfortable ngomongin ini di? Yeah, sure. Okay. Yeah, why not? Gitu. Jadi. Ya kan, soalnya kan masih takutnya mama nonton atau apa? It's okay. It's okay. Maksudnya dia selingkuh sama staffnya mama lagi. Gitu. Jadi itu yang membuat gue jadi angry young man waktu itu. Itu yang membuat marah. Itu yang membuat gue marah di luar rumah. Semua dong mestinya anak-anak juga. Tapi kakak-kakak gue tuh pada introvert semua. Jadi mereka lebih diem gitu. Gue kan lebih yang lebih ekstrovert gitu. Jadi lebih kelihatan gitu ekspresi gue di luar rumah. Iya. Kayak gitu. Oke. Tapi ya it's a good thing sebelum papa meninggal kita bisa traveling berdua. Pemulihan terjadi. Iya, itu maksud aku. Berarti bahwasannya bisa menceritakan ini karena sudah terjadi pemulihan di dalam keluargamu. Kita traveling berdua loh. Cuman berdua ke Mary. Ke Belanda, ke Mary. Wow, we had a good times. Kita berdua. Kalau Tuhan udah pulihkan ya, semuanya jadi manis ya. Betul banget. Oh wow. Oke. Tadi katanya akhirnya jadi pendeta itu karena sering dapat undangan. Berarti bukan karena papa itu adalah pendeta ya, karena papa itu kerjanya dulu apa? Papa itu salah satu pendiri Gideon's International. Gideon's International? Yang komunitas yang drop Bible di hotel-hotel.
Oh, yang kalau kita masuk hotel suka buka laci ada Bible gitu maksudnya? Sampai The Beatles aja tulis lagu, ada tulisannya Gideon's Bible. The Beatles. Saking fenomenal itu, movement itu. Itu komunitas yang bangun siapa? Amerika. Cuman Indonesia, yang Indonesianya? Salah satu pendirinya my dad. Sama my uncle. Berarti berdua itu sebelum banyak orang yang bergabung naruh sendiri? Iya, ke hotel-hotel. Oh, wow. Gitu, Gideon's International dan toko buku Immanuel, which is Mama itu. Iya. Mama and her sisters. Yang bikin toko buku Immanuel itu. Yes. Aduh, gimana nggak banyak tantangan ya keluarga lo ya? Oh, nyebar firman Tuhan di mana-mana nggak mungkin tanpa serangan, Pak. Iya, diserang balik. Nggak mungkin sih. Soalnya, khotbah sekali aja serangan yang pulang pasti ada. Iya. Soalnya iblis kan dulu diurapi ya. Jadi kalau dia lihat orang yang diurapi, dia NPD langsung. Blaming ya. Iya. Nggak ada yang, pokoknya bukan dia yang salah tapi orang lain. Yes. Dan lo rasa ini dari kecil keluarga lo ini, nggak tahu ya waktu itu udah bisa ngerasa, udah ngerti apa enggak kalau suka ada serangan-serangan seperti ini ke keluarga, ke anak-anak, ke. I think we all learn, walaupun harus in a hard way, tapi semua kayak include my mom gitu. Dia akhirnya bisa belajar. Dia bisa, tadinya lihat tato aja udah alergi dia. Tapi kesini-sini akhirnya we all learn gitu loh. Gue belajar nyokap gue tuh siapa, belajar menerima dia juga begitu sebaliknya. Iya. Dia akhirnya bisa terima anak-anaknya with their failures gitu loh, dengan kegagalan mereka. Oh, that's powerful. Menerima anak-anak dengan kegagalan, dan anak-anak menerima ibu sebagai tidak hanya ibu, dia manusia di balik itu. Dan itu yang akhirnya jadi peluru juga buat gua ke anak-anak gue. Maksudnya ruang gagal tuh is needed now di rumah. Karena gue digedein agak-agak awal-awal gue digedein kan harus sempurna semuanya. Harus sempurna gitu, kayak nggak ada ruang gagal. Nah, hari ini kayaknya kita mesti bangun ruang gagal. Bukan literally ruangan ya. Ngerti. Tapi kita kasih space. Kita punya space nggak untuk terima gagal? Kita semua parents, kita pengen anak-anak kita berhasil, temen-temennya baik, segala. Tapi kalau mereka kepleset gimana? Kalau mereka kepleset tuh ada nggak kita di ruang gagalnya mereka? Atau orang lain yang nolongin mereka? Ada kita nggak orang tuanya? Atau kita cuma nuntut mereka, kamu yang harus juara, harus gini ya gitu. I don't do that anymore. Walaupun gue berdoa anak-anak gue baik-baik aja. Tapi if that happens, gue mau ada di situ. You're the first one in that space. Yes. Wow. That's deep, man. Yeah, that's deep, and itu apa ya? Iya sih, benar sih. Sebagai orang tua kita harus mau apa ya, nggak cuma kita mendidik anak kita, tapi kita juga dididik Tuhan gitu ya. Dikasih tahu bahwa loh, kamu aja dulu aku ampuni kok kesalahan-kesalahanmu. Ya, maksudnya kan Tuhan selalu ada di ruang gagal kita. Iya. Cuman Tuhan yang ada. Kok kita sebagai perwakilan dia ke anak kita nggak mau gitu kan? Who are we? Kita sudah melakukan penghakiman dalam bentuk yang kita nggak sadar. Iya. Oh, wow. Ya. Oh, that's powerful. Dan kalau di keluarga itu sukses ruang gagal, pasti akan nular kemana-mana. Nular ke komunitas, nular ke gereja, dan lain sebagainya. Lu berarti termasuk rebel nggak sih? Kan tadi ekstrovert tuh. Jadi kalau misalnya ada keluarga di rumah, lo yang tukang ngebukain biar sampai beres gitu. Karena in my family, that part belongs to me. Sampai kadang-kadang adik-adik gue suka, udahlah kak, nggak usah lagi. Sementara di sini tuh ada urge untuk nggak bisa, ini kok nggak diberesin. Iya. Gue begitu. Gue punya rem ini mereka ini, Daryl, Edward, mereka my handbrake semuanya. Stop gitu. Kalau enggak gue nggak bisa di stop orangnya. Dan gue sadar kadang-kadang gue mesti stop. Stop untuk itu tadi kayak apa ya? Just lo apa aja mau dibahas dan lain sebagainya gitu loh. Nah, ternyata gue belajar something are better left unsaid. Oke. Gitu, ada hal-hal yang nggak perlu diomongin sebenarnya. Ada hal-hal yang nggak perlu kadang-kadang kita mesti belajar juga orang harus ngalamin Tuhan, bukan ngalamin Jesse Lantang. Bukan karena berhenti karena disuruh sama Jesse Lantang, enggak. Sometimes gue diem tapi gue observe. Dan mendoakan. Iya. Itu kita suka lupa ya. Nah, kalau lo kejedok, ruang gagal lo ada gue.
gitu. Oke. Ya. Jadi lo punya satu kegiatan konsisten untuk hadir dalam ruang gagal anak-anak yang dimentor ya. Yes. Selain anak-anakmu sendiri tentunya. Ya. Kan suka baca buku. Bapak nggak mau nulis buku? Sebenarnya lagi on the way. Nice. Lagi on the way. Ya. Ya, gue actually it's like apa sih? Biografi atau autobiografi? Bedanya apa sih? Oh, nulis tentang diri sendiri, kehidupanmu. Pak, saya kasih ide lain ya, Pak ya. Yang satu judulnya Oh. Iya kan? Jangan tahu. Awas ya kalau ada yang ngambil nggak bisa tidur kau nanti malam-malam. Itu bagus, Pak. Itu udah kebayang tuh, Pak, film pendeknya. Pak. Gue udah ada judul sih. Ya nggak apa-apa, itu simpen aja. Iya. Kan kita nggak tahu lahirnya kapan dia. Ya. Judul buku gue Pongki suka pasti. Kenapa? Judulnya. Boleh disebut apa nggak boleh? Boleh. Apa? Sex, Preacher, and Rock and Roll. Oke. Aduh, ini nyanda boleh oma-oma ya. Kalau lihat nganape buku, selesai sudah. Ini anak siapa? Gue tuh cuman mau bagiin sesuatu aja lewat buku itu, sebenarnya hal yang simple. Keterbukaan itu mendatangkan pemulihan. Hal yang? Keterbukaan mendatangkan pemulihan. Keterbukaan mendatangkan pemulihan. Iya, luka lo tutup kan lama sembuhnya. Benar. Lo buka malah dia cepat sembuh. Ya. Iya. Masalahnya buka itu nggak selalu menyenangkan. Ya. Karena orang menghakimi. Ya. Kita juga tahu Tuhan jadi melihat. Ya. Padahal nggak dibuka juga Tuhan lihat ya. Betul, Kadang-kadang otak kita agak kurang-kurang ya. Betul. Emangnya kalau ditutup Tuhan nggak lihat, bro. Sebelum dilakukan pun udah tahu bahwasannya itu akan dilakukan. Nah, gue ngelihat orang yang pakai jubah-jubah agama, akhirnya suka gitu, suka nutup-nutup. Gitu, nggak punya temen baik. Gue nggak suruh buka publicly, tidak. Yeah. Tapi at least lo punya ruang gagal, punya temen-temen yang berdiri. Tapi it stated clearly kok itu in the Bible, James 5, berapa itu ya? Gue lupa, jangan sampai gue ngomong salah, tapi nanti aku tulis di sini. Soal ketika kita mengakui di depan manusia, when you do something wrong, dan kita mengakui juga di hadapan Allah. Exactly. Nah, pilih-pilih orangnya untuk kita kasih tahu, itu yang harus ada hikmat ya. Nggak semua orang, nggak harus publik semua. Jangan harus terbuka tahu. sama orang NPD, bahaya. Iya. Terus nggak semua orang juga harus tahu kan. Tiba-tiba kita videoin di TikTok atau apa. Nggak perlu begitu juga sebenarnya. At least kita punya ruang gagal yang safe. Ruang guru BP lah dulu di SMA kita. Itu kan ruang gagal. Iya benar. Kayaknya semua yang kita ngomong sama guru BP itu nggak kemana-mana rahasia kita. Nah, nggak tahu juga ya, kayak guru BP-nya ngomong lagi karena guru BP tuh suka masuk ke pelajaran kosong. Kasihan juga ya. Iya, zaman sekarang udah nggak ada ya BP ya? Ya kayaknya nggak ada deh. Masih ada nggak sih? Hah? Ada nggak? Zaman kamu sekolah ruang BP ada? Apa itu? Kamu tahu nggak singkatan BP? Nggak tahu. Bimbingan penyuluhan. Iya. BP. Jadi dia ceritanya di situ buat teman kita healing ya sebenarnya. Cuma sayangnya biasanya dulu selalu masuk di jam pelajaran kosong. Boro-boro mau healing ya, anak-anak nggak pengen sekolah pada saat itu. Ruang BP. Oke, berarti kita tunggu buku Bapak sama buku yang tadi aku bisik-bisik itu, jangan lupa ya Pak ya. Kayaknya bisa tuh ya. Lalu aku mau masuk ke ini nih. Tiba-tiba kemarin nelfon ke Pongki terus bilang, ikutan dong, aku ada podcast jadi tamu aku dong gitu kan. Lah ternyata nggak sendiri, bersama sahabat yang tadi dia sudah sebut-sebut namanya Edward Supit, pendeta juga, ya kan? Ini dua pendeta bikin podcast. Sebelum kita undang Edward Supit, aku mau tanya, dua orang jadi podcaster, ini isi podcastnya ngomongin firman Tuhan? Kita nggak ngomongin rohani. Sama sekali? Nggak. Rohana? Nggak, nggak juga. Apa? Ngomongin apa itu? Ngomongin halelupa. Jadi nama podcastnya Temenan. Temenan. Kita pengen banget orang-orang tuh temenan sama hal yang mereka nggak tahu. Oke. Jadi bisa relate. Kalau orang nggak relate, biasanya jadi menghakimi. Oh, kalau lu temenan lu pasti memaklumi dulu gitu ya. John Lennon pernah ngomong, don't hate what you don't know. Right. Gitu. Itu gue setuju banget waktu dia ngomong gitu. Iya. Jadi temenan. Kalau yang kamu nggak tahu, jangan kamu buru-buru benci dulu. Jangan benci, apalagi kamu hakimin, apalagi kamu framing. Indonesianya tak kenal sama kata sayang. Exactly.
Makanya isi podcast kita tuh soal kopi, soal usaha kopi, soal NPD. Soal kemarin ngobrol sama Pongki, bisnis musik ya? Music business, exactly. Gitu. Jadi semua orang tuh dapat gambaran. Gitu. Jadi bisa tentang apa aja? Tentang apa aja. Tamu kita from any religion. Oke. Tamu-tamu kita. Oke. Jadi benar-benar tidak ada urusannya dengan pulpit, dengan mimbar. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Yang penting ngajakin orang untuk temenan, supaya kita nggak mudah punya kecenderungan menghakimi. Menghakimi, membenci, apalagi sampai memframing gitu loh. Oke. Ya, kita panggilkan Edward Supit ke gelanggang. Aku pindahlah ini biar bapak-bapak ini. Apa kabar Edward Supit? Itu tadi manggil Yangsa, apa tuh maksudnya tuh? Sayang. Oh, sayang. Sayang kalau lagi ada maunya. Bebek Yangsa ya. Selamat datang di gelanggang Sofi Navi Talks. Alright, thank you for having me, Sofi. Bapak Edward ini ya pasti tahu ini juga another pendeta. Tapi lucunya mereka bergabung di sini dalam partner podcast ya. Tapi sebelum gue ke podcast karena mau diadu. Jangan, gue nggak mau ngadu. Gue justru mau nanya, kan tadi udah nanya kalau ke Jessie, nanya bahwa hatinya yang Tuhan taruh di hatinya itu adalah untuk fatherhood. Tema yang orang-orang yang dia mentorin, anything he does ada di seputar itu. Kalau untuk Edward Supit sendiri apa? Mengingat you come from a big family of pastors. Ya, kalau pas kebetulan di sini aku ada untuk dia. Untuk nolong dia dan menyelamatkan dia yang sempat terhilang gitu. Makanya dia panggil Yaksa, karena dia tahu dia sempat terhilang, aku selamatkan dia. Oh gitu ya. Supaya kembali ke jalur yang benar begitu. Tapi biasanya itu pelayanannya ada di bidang apa? Lebih ke encouraging, motivation. To inspire people to live life to the fullest. Gitu live aja. Life to the fullest. To live life to the fullest and then have a balanced lifestyle. Karena I think that's the most important gitu dalam semuanya gitu. Live life to the fullest menurut firman Tuhan tuh kayak apa sih? Yang kadang-kadang kan kita tahu live life to the fullest, ya harus kayak apa Pak? Tapi saya live life to the fullestnya. Jadi I have my personal vision adalah to be a relevant generation that live a Christ-centered life. Yang itu sebenarnya udah ditunjukkan sama Christ himself sendiri dari cross-nya. Kan ada vertical sama ada horizontal. Ya, jadi yang pertama ya pasti kita vertical to love God wholeheartedly and love people fervently. Jadi kita ke atasnya vertical, horizontalnya ada to the fullest-nya adalah buat kita untuk orang lain. Tapi sebelum buat orang lain kan kitanya juga harus punya values gitu. Nah, untuk bisa punya values kan kita have keep on upgrading ourselves gitu. Tapi upgrading itu gimana? Ya harus relevan dengan pekerjaan kita. Ya, pekerjaan kamu misalnya sebagai MC, kemudian sebagai educator gitu ya. Kita harus lihat gitu the needs in the society. Kalau enggak ya kita bisa jadi MC, kita bisa menjadi apapun profesi kita, tapi we are not relevant gitu. Dan akhirnya we are left behind. Dan akhirnya kita ngeluh, kita bersungut-sungut gitu. Padahal sebenarnya kita yang nggak berubah, karena dunia itu kan keep on evolving kan. So either you are changing according to the needs of the society, or you will be left behind kayak gitu. Jadi kalau balance lifestyle itu ya adalah untuk kita ini benar-benar jangan hanya seimbang di satu arah gitu. Jadi ada orang yang benar-benar they are very religion and in a way they are very close with God, tapi they are not shining gitu in their daily life gitu. Atau sebaliknya, kesehariannya. Atau they are maybe a very successful person in whatever they are doing gitu. Tapi at the same time they rely on their own power gitu ya. Karena memang udah sukses, udah berhasil. They forgot bahwa semuanya yang kita miliki semuanya come from above. Dari gitu. Tuhan. Jadi to live life to the fullest, it doesn't matter it come from dari mana, karena semuanya yang dalam hidup ini the real sources is come from dari God Tuhan. Kan gitu. Jadi kembali lagi di dalam balance-nya aja. Itu tanggung jawab kita ke Tuhan karena Tuhan udah ngasih bisa segini nih, kamu kenapa cuma mau segini? Bejananya gedein lagi dong aja gitu kan. Kalau masih muda kan kita punya impian yang luar biasa ya, anak kecil mau jadi dokter, jadi insinyur, dari apa semuanya. Once we grow older gitu kadang-kadang kita lose sight of doing great things that God has entrusted us to do gitu. Jadi aku selalu inspirasi orang, mau itu umur berapapun juga. Jangan lupa dong mimpimu. Keep on having a big dreams gitu. Karena kita nggak hidup ini cuma waktu di umur 20, 40.
Kadang-kadang kan bilang itu usia produktif. Kalau buat aku usia produktif ya selama kita diizinkan hidup ya kita usia produktif. Betul sih. Till all last very breath. Iya, gitu. iya. So that's God's calling for my life. Nah, ceritanya bikin podcast udah 6 bulan nih berjalan. Belum, dari bulan June. Ya udah mau 6 bulan. Julai. Iya, ini tayang Desember. Bener. Dia udah ada minum, gua nggak dapet minum. Oh iya, kasih minum dong. Gua aqua dong gitu. Iya, agar berjamaah kudus kita kalau keluarkan. Enggak, aku aja yang tadi. Aku aja. Iya. Oke, sambil diambilkan minum oleh Pak Produser. Aku pernah Pak Produser suami lagi ya? Suami lagi. Wah. Iya, jadi aku pernah dengar di kayaknya Instagram berdua deh, yang bilang kalau suatu hari gue mimpi tentang Edward Supit, terus bini lo suruh DM aja dia gitu, kau cari dia gitu. Tapi sebelumnya udah kenal. Gue kenal Edward tuh udah 26 tahun lalu. Yeah. Oke. 26 tahun sebagai lalu. apa dulu tuh? Nah ini produsernya luar biasa gitu. Ini kok lucu ya? Ini sunnya akhirnya nggak anget, ini anget ya? Bisa begitu ya? Kan balance life Pak, balance life. Balance ya? Oh gitu. Gelasnya kan gelasnya anget, dalamnya dingin. Iya, betul. Oh ini sop-sop buku. Lo jangan sop-sop buku, makanya gue sampetin lo. Iya. Lanjut. Iya. Jadi lu kenal 26 tahun yang lalu di mana? Di gerejanya dia. Sebagai apa waktu itu? Gue diundang. Oke. Pembicara. Kayak yang tadi awal. Iya. Oke. Udah berapa kali kita ketemu. Terus kita kayak lost contact. Lost contact, kita nggak pernah berhubungan. Cuman sesekali mungkin bla bla bla. Saling tahu-tahu aja ya. Saling tahu-tahu aja. Dan 2 years ago ya. 2 years ago. Tiba-tiba gue lagi tidur, kayak ada orang bisikin gue jelas, temuin Edward Supit. Gue bangun tidur, gue ngomong dong ke istri gue, kok ada mimpi gitu ya, spesifik disebut namanya Edward Supit. Jelas lagi? Jelas lagi. Terus istri gue bilang, DM aja. DM, awkward banget gue langsung DM. Tapi kalau Gen Z nggak awkward loh, mereka mainnya di ranah DM. Kita yang menurut kita awkward. Iya. Aku sih masih suka DM. Suka ya, oh iya. Dia emang Gen Z banget. Nah, ternyata siang itu tuh gue punya janji sama Pastor Yosia. Oke. Yosia di Saputra NDC. Iya. Makan siang. Iya. Gue lagi on the way, Pastor Yosia telepon. Jess, gue ajak Edward Supit nggak apa-apa nggak? Deng. Gue merinding mau nabrak gue mau nabrak mobil depan, gitu karena wow gitu. Dan akhirnya kita ketemu. Singkat cerita kita ketemu in that lunch dan ternyata udah kayak botol ketemu mata tutup, gitu kayak kayak seperti itu love at the first sight. Nah, cinta pada pandangan pertama. Love gitu. at the first fright kayaknya. Sama-sama tatoan soalnya. Kebanyakan gitu. Mana sama gue bro? Gitu. Love at the first thing. Iya. Scorpion tahun 84. Waduh. Susah nih anak lempar. Track nomor berapa? Track nomor berapa? Enggak, itu nama album. Oh, nama album. Bukan track. Oh gitu. Iya. Jadi lagunya? Banyak. Terus tapi ngajak ngomongnya gimana? Gue mau bikin podcast gitu. Bukan. Oh, belum. Siang itu kita ketemu ternyata dalam gitu. keadaan he was at his lowest point. Oke. Waktu ketemu gue lagi at the lowest. Gue juga nggak tahu gitu. Gue juga nggak tahu. Ya udah nggak pernah ketemu kan? Nggak pernah ketemu. Cuma sekali itu doang. Ternyata waktu kita ngomong di acara makan siang itu, ternyata kayak klik banget kita berdua. Terus janjian lagi akhirnya, dan terus janjian akhirnya. Terus janjian sampai akhirnya kita ngomongin soal podcast ini. Temenan. Salah satu idenya tuh dari pertemuan kita kembali sebenarnya. I can already imagine kenapa namanya temenan. Jadi sebenarnya apa yang podcast ya seperti kita ngobrol aja sehari-hari gitu. Ya, itu juga Daryl yang ngeliat. Kita kalau ngobrol itu kayak kita lagi di podcast. Daryl yang ngeliat Pastor 2 ini kalau dikasih mic lighting jadi podcast bagus loh gitu. Dia yang ide duluan sebenarnya. Dari tadi nih bolak-balik ngomong Daryl ini kayaknya orang yang megang produksi di belakang. Iya, produsernya mereka kita. ya. Jadi everything production dan sosmed sampai itu Daryl. Sampai upload semuanya Daryl. Oke. Gen Z ya. 25. Dan kita lihat akhirnya ternyata pertemanan kita ini base-nya bukan kepentingan. Bukan karena gue pengen diundang dia, bukan karena dia pengen diundang gue, atau karena kita mau bikin podcast gitu, sama sekali nggak. Sama sekali masih lama, masih jauh kan, gitu. Jadi base-nya tuh benar-benar ketulusan,
Karena ketulusan kan apa ya, hampir hilang, hampir kita nggak pernah lihat hari ini. Semuanya serba kepentingan sekarang. Orang deketin ini karena ada kepentingan, deketin ini itu ada. Jadi apa ya, what is the real friendship gitu, kita udah mulai nggak ngerti gitu. Cut di situ sebentar. Jangan bercanda ya. Ini emang demen bercanda nih soalnya. Bersyukur nggak waktu itu ketemu manusia ini? Manusia ini waktu pertama kali dia reach out. Gue mau bercanda, nggak boleh bercanda. Nggak boleh. You have to show your feelings. Nggak boleh di Sobat Talks. Oh enggak, soalnya memang seperti dari awal ya bilang ya. Tuhan itu luar biasa ya, maksudnya at my lowest point at that time itu kita nggak pernah sangka banget gitu bahwa Tuhan pertemukan kembali aku sama Jesse kayak gitu. Jadi at that time tuh awalnya sih nggak tahu, tapi sambil berjalan gitu kita bisa intensively ketemu seminggu 4 kali 5 kali gitu. I'm truly grateful gitu bahwa God send an angels gitu untuk mendampingin gitu. Because honestly, I don't know if I could be like I am now gitu, kalau not because of him gitu. Because I was once gitu pernah in the depression mode gitu, sampai harus ke psikiater gitu, ke 4-5 psikiater gitu for a treatment for 1.5 years gitu. So I've been into a situation yang benar-benar orang tuh kalau cerita hidup segan mati pun tak mau gitu ya. In a situation yang benar-benar kayak wah gila ya, rasanya kok tahu ya ini namanya deep depression tuh, kayak untuk bisa hidup 1 jam aja tuh kayaknya is suffering banget ya gitu. Aku tahu rasanya. So I didn't want to go back at that situation. So I told everything about me with JC at that time. Dan gitu. bisa percaya ya pada saat itu ya. Kan udah lama nggak ketemu toh Pak, kan nggak yang main bareng juga. Tapi aku, you felt safe. Yeah, I felt that his presence itu benar-benar true and genuine gitu. Jadi aku tuh memang dari dulu punya prinsip dalam persahabatan dari dulu bahwa aku tidak pernah bawa kepentingan in my friendship. Jadi even in the business, in any kind of relationship gitu. Jadi kalau memang kita ketemu because of the business community, ya kita ketemu aja as a friend. Kalau memang ada opportunity later on, itu is the different. Iya, itu belakangan. Tapi kita nggak pernah bawa agenda. Dan waktu ketemu sama JC, I know he was at that time itu maksudnya everybody knows him gitu. He was doing very well in the ministry and whatever what he does gitu. Tapi dia ada in my situation yang at my lowest point, and he was available at the time. But not only available, bukannya karena nggak ada kerjaan, tapi he try to give his best time gitu, consistently. So lo masuk ke ruang gagalnya dia, berarti pada saat itu bisa dibilang begitu ya? Bisa. Karena semua orang at some point pasti ada gagalnya. Bener nggak sih kehidupan sebagai seorang pengkhotbah, apalagi pendeta, itu bisa sepi? I agree. Gue ngelewatin waktu-waktu itu, gue ngelewatin musim-musim itu, dimana gue ngerasa gue nggak punya temen. Ternyata semua temen ya cuman karena hospitality, cuman karena harus nemenin gue. Ternyata gue nggak punya temen. Nggak punya teman maksudnya nggak ada orang yang kamu bisa real ya, kelihatan kalau aku lagi depresi nih, atau aku lagi nggak bisa ya. Yes, gue nggak bisa buka seperti itu. Makanya that's why in my book nanti later on sebenarnya itu keterbukaan gue, gitu loh. Dan mulailah di podcast gitu, gue udah nggak, gue nggak nutup-nutupin, orang nanya apapun gue jawab, gitu loh, gue jawab. Nggak harus jaim dan apa ya. Artinya you were in a very very lonely and dark place, lalu Tuhan angkat kamu dan kamu ingat muscle memory rasa itu, that's why you can I can relate to him. Because ini mimpi random loh, bisa aja enggak kali mimpi salah dengar kali gitu. Gue soalnya dulu banyak ditinggal. Oke. Waktu gue masalah rumah tangga itu ternyata banyak yang bukan temen, gitu loh. Gue telepon, zaman dulu cuma telepon sama SMS kan, nggak ada yang mau angkat. Gue email, zaman dulu email nggak ada yang bales. Yang bales gue cuma 3 orang, Jonathan Patiasina, Frankie Sihombing, Nala Widya. Oh wow. Cuman 3 orang ini yang reply dan mau ketemu gue. Make time ya? Make time bener-bener, gitu. Bahkan Jonathan karena dia ada di Australia kan? Jonathan dia kirim tiket J ke Australia, ketemu gue, gitu loh.
Jadi gue karena diperlakukan seperti ini, hari ini gue nggak pernah mau lihat ada orang left behind. Apalagi kalau mereka lagi gagal at the lowest point segala macam, gue tinggalin, gue nggak sampai hati. Karena gue pernah rasain ditinggal tuh gimana, di abandon. Gue ngerasain banget. How did it feel for you? Secara usia lebih senior, secara menjadi pendeta pun dia diordain duluan dong daripada Jesse, ya kan? Pengalaman khotbah juga pasti lebih banyak. And Edward Supit comes from a family of pendetas gitu ya. How did it feel ketika harus crumble di depan orang yang, maaf kata nih ya, ini kan rakyat jelata nih sebenarnya untuk dari enggak dong, maaf. Politikus jalanan. Ya kan? Dibandingkan backgroundmu gitu. Yang semua orang lihat bahwa wow, ini berhasil, keluarganya rohani. Yang adalah di belakang itu ada manusia pasti gitu ya. Ya sebenarnya basically kita ini kalau in the ministry mungkin banyak yang nggak tahu kalau Uji kan he's a evangelist ya gitu. Kalau aku kan sebagai senior pastor menggembalakan pula for 25 years gitu. Tapi sebenarnya benang merahnya sama lah, kita membawa berita sukacita, to encourage, to inspire, to introduce people for God's love, the unconditional love gitu. Jadi sebenarnya intinya kalau kita mau bisa bangkit ya gitu, ya kita harus pertama being vulnerable, terus kita mau honest to ourselves juga, mau jujur dan mau jujur, karena itu intinya lah gitu. Tapi kalau kita nggak mau seperti itu, ya bagaimana kita mau bisa being vulnerable, honest, and then be open and then ask for help gitu. Tapi kan itu sulit. Aku pernah ada di posisi itu juga, di mana in my own community leader gitu, terus harus ngaku kalau gue gagal nih gitu. Itu kan sulit sekali, butuh orang yang benar-benar kita bisa, kayaknya gue bisa dipercaya sama lo gitu. The trust. Karena aku kan selain ke psikiater, aku juga ke psikolog. Nah ke psikiater itu kan aku udah banyak bicara bahwa udah sampai signs of depression yang sampai mau ke suicidals kan. Dan aku ngelihat juga pada saat waktu itu public figure yang sampai akhirnya ke suicide mode dan akhirnya diri gitu, karena di posisi mereka gitu. Itu salah satu ada one of best designer juga tuh, tau nggak yang desainernya yang lebih cerah-cerah tuh perempuan yang siapa ya? Di sini di luar negeri yang udah tua. Nggak tua juga. Bukan. Yang pokoknya warna-warnanya selalu kayak kuning, merah segala. Oke, ntar aku tulis ya. Versace. Bukan gitu. Pokoknya dia bunuh diri gitu. Tapi sebenarnya dia udah cerita ke kakaknya. Dan kakaknya suruh dia nangkep. Kakaknya suruh dia ke psikiater, ke psikolog. Cuman dia malu, kayak public figures. Dia nggak mau sampai orang tahu gitu. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Teater ke psikolog. Cuman dia malu, kayak public figures. Dia nggak mau sampai orang tahu gitu. Dan akhirnya ya dia keep it to herself, ya lama-lama ya dia nggak kuat kayak gitu. Dan pada saat itu juga ada salah satu juga yang di Perancis yang dia sempat chef juga, yang dia masih sempat sepedahan juga, akhirnya dia gantung diri. Anthony kan di Perancis gitu. Pada saat itu lagi dia juga lagi mau buat filmnya juga gitu. Nah, Pak, 2021 aja ada satu pendeta di Amerika yang juga maksudnya aku melihat seperti itu. Jadi aku menyadari kalau aku juga nggak bisa nolong diri kita sendiri gitu, ya I'll be in the same situation gitu. Dan kita juga harusnya menyadari juga kita hidup nggak untuk diri kita. Kalau kita cuma mikirin hanya hidup buat diri kita, ya udah kita selesaikan aja dengan cara kita gitu. Dan aku tahu bahwa aku lahir ini memang
for the purpose of God juga gitu, by using us gitu for His mission gitu. Dari situ aku fighting for myself gitu untuk bisa bangkit lagi kayak gitu. Tapi alangkah tenangnya ya hidup kita tahu kalau Tuhan yang kita sembah ini hobinya justru menggunakan orang-orang broken. Ya. Ya sih? Ya. Lu tambah broken, tambah dikejar, tambah dipakai. Oh ya. I agree. I feel that sih. Sampai kita ketika harus melakukan satu tugas itu saking nggak pede, kayaknya nggak deh Tuhan, nggak bukan aku kayaknya buat ini, tiba-tiba pas bicara gitu bisa keluar dengan lancar gitu ya. Makanya if we can be genuine, we can be real. I mean this kind of chat podcast itu we can inspire people gitu. Dari orang-orang yang dengerin casually gitu, tapi orang kita nggak tahu ada 1-2 orang in the situation mungkin yang at the same situation gitu, yang pernah kita alami, kita dengar, mereka bisa terinspirasi dan kita bisa selamatkan gitu. Karena kalau nggak salah kamu pernah bertanya ya tadi, I was eating our turkey sandwich that tastes so good. Yang enak banget gitu kan. Promo. The cheeseburger also good. Yes. And the coffee-nya juga enak banget. Thank you. Datang ke Pepita Instant, kasih tahu ya sama nganape jemaat, cuma kasih tahu kalau ke Bali ya. Di Bali di daerah mana? Waternya juga enak. Bravo. Apa? Mineral water juga enak. Iya. Sebenarnya enak itu benar, tergantung dengan siapa kita lagi ngobrol-ngobrol. Yes. Iya kan? Yes. Gitu yang bikin semuanya enak. Tadi sambil lagi makan kamu lagi nanya apa sih something I forgot gitu, kayak kamu bilang gimana kamu tahu untuk kamu apa sih melakukan kehendak Tuhan atau enggak sama Jesse? Apa? What was the question? Gimana kamu tahu kalau itu adalah kehendak Tuhan? Gitu ya kalau nggak salah tadi. And what was the topic? Tadi itu yang habis dia diajak Tuhan Yesus duduk, yang habis mabok, terus ada cahaya, terus duduk, terus aku tanya bagaimana kamu tahu kalau jangan-jangan mabok kali gitu. Tapi dia tahu enggak, ini Tuhan Yesus ada damai sejahtera dan dia tahu kalau kedepannya itu his theme of life adalah tentang fathering gitu. Fathering ya. Karena kalau aku bilang sebenarnya ya the Bible sendiri mengatakan bahwa apa saja yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan dengan segenap hati. So I really believe bahwa apapun yang kita lakukan nggak perlu seperti harus dikotak-kotakan bahwa ini kita lakukan kehendak Tuhan atau enggak. Tapi whatever we do in our marketplace sebagai ibu rumah tangga, in whatever we do, we're serving people with a smile, itu kita lakukan seperti kayak untuk Tuhan. Jadi whatever we do is actually we are doing the word of God, karena kan kita ambasadornya Tuhan gitu. So jadi menurut aku sih nggak pernah dikotak-kotakan gitu, bahwa ya selama kita bisa hidup terus kita bisa menjadi berkat, kan jadilah terang, jadilah garam gitu. Nah artinya terang dan garam itu kan nggak dihitung jam berapa, harus di tempat mana, atau waktu podcast, bisa di mana aja, atau waktu kita gini kita ngomongnya jadi lebih bagus gitu. Dan akhirnya orang yang tahu di belakang, aku tahu dia sebelakang sebenarnya kayak gimana. Tapi whatever we do ya kita kalau bisa ya jadi seperti kayak di akuarium gitu, ikan yang benar-benar yang nggak harus put a mess dan harus kelihatan bagus gitu. Dan I try to be as real as I can be possible gitu. Karena aku tahu kok semua orang lihat dan semua ada yang bisa tahu gitu. I don't think it's easy for ini secara generasi. Pak Edward ini sebenarnya adalah Gen X tertua, tapi boomer termuda. Bener dong? Karena bener-bener di persimpangan, walaupun wajahnya kayak Gen Z. Wajah kayak Gen Z dong, Pak. Gitu. Kan you punya Yangsa dong. Makanya tambah enak nih tambah rasanya kan? gitu. Udah didoain lagi tadi ya. Rasa koktail. Koktail buah ya guys, salad buah. Tuh kan jadi lupa deh. Bingung tuh, dikaget waternya jadi kayak koktail. Sulit, karena gini, yang aku tahu generasi yang adalah boomer ke atas atau generasi X yang paling senior ke atas itu nggak gampang buat mereka wear their heart on their sleeve. Mereka nggak gampang mengakui bahwa tabu lah ngomongin hal-hal yang gue nih susah, gue tuh lagi depresi, gue tuh sedih, gue tuh ini, gue tuh nggak gampang. Buat mereka soalnya mungkin dulu budayanya adalah jangan ngomong gitu, kau tidak menghargai, ini berkat Tuhan loh, kamu harus berterima kasih. Padahal masalah mental ini nggak sepenuhnya selalu masalah grateful, tetapi juga banyak layer-layer yang mungkin kita pernah punya trauma waktu kita kecil, trauma
Sophie waktu umur 12 yang baru bisa selesai berapa tahun yang lalu. Mungkin waktu Edward 9 mungkin kita nggak tahu, ada yang masih kebawa ke sekarang yang kalau kita tumpuk lalu kita punya satu kedudukan di masyarakat akhirnya nggak pernah di-address gitu ya, nggak pernah. Itu kan sulit ya buat someone from your generation. Menurutku loh, benar apa enggak ini? Enggak, itu absolutely true. Tapi aku juga bisa kasih tahu juga kenapa yang bisa orang itu yang sulit dan bisa jadi terbuka. Gitu. Sekarang kalau kamu perhatikan, mental health itu kan yang mengangkat itu Gen Z, Gen Alpha, itu yang jadi populer gitu. Karena mereka nggak malu dan nggak rasa tabu untuk mengangkat isu-isu mental health. Makanya sekarang ini kayak orang jadi familiar with mental health. Padahal mental health itu kan nggak baru sekarang aja, udah lama gitu. Nah kalau aku nih bergaulnya sama orang-orang yang umuran sama aku nih, saya nggak bilang profiling semua sama, tapi mostly 55, 56, 60 yang masih punya mindset seperti itu, nggak bisa diungkapkan. Tapi aku gaulnya tuh teman-teman aku dari Gen Z, Gen Alpha, dan bukan hanya cuman kenal, aku bisa ngopi sama-sama, duduk sama-sama gitu. So I know their issue of life gitu. Kita bisa ngobrol. Nah di situ kita sama-sama belajar. Kalau enggak, ya kan susah gitu. Kita berarti ada kemauan untuk iya dong, adaptasi dong. Dan I think makanya kayak dalam dunia musik, maka ada terjadi kolaborasi. Yang senior, yang muda, in anything semuanya ada kolaborasi. Bisnis juga semua sama. Karena you can get the wisdom from the generasi baby boomer, generasi X, the Gen Z yang very smart, exposure-nya sangat luas, tapi they need the wisdom-nya. Nah itu kan bersama-sama itu jadi satu perpaduan yang kuat. That's why in the beginning I always say that I'm always terpanggil menjadi encourager, inspirator untuk orang untuk hidup life balance gitu. Jadi balance itu juga part of it adalah gitu, bahwa kita ya generasi ini harus bergandengan tangan, mau dari yang baby boomer, dari X ke Y ke Z, bahkan Alpha. Aku punya anak 3 generasi. Ada dari Alpha ya? milenial, ya generasi Z sama Alpha 3 generasi gitu. Jadi paling nggak aku bisa tahu dari mereka, dari teman-teman mereka, dan juga kita punya exposure. Makanya kita punya produsernya dari Gen Z gitu. Iya, nyambung kita. Kalau ngobrol sama dia nyambung. Iya. Dan kita juga sebentar, tapi lu nyambung sama mereka. Kita ngobrol sama dia nyambung. Mereka rada terpaksa kali. Nggak, tapi kita sangat terbuka sekali dengan masukan. Jadi kayak doing podcast, I know pertama pikir sesuatu yang mudah, tapi once they give inputs gitu ternyata wow, it's different banget ya. Walaupun kita as a public speaker, tapi it's a different ball of games gitu. Benar-benar how we ask gitu, harus punya kepeduliannya, gimana nge-cut-nya, gimana untuk stop-nya begini, itu dipantau semua, dikasih juga link-linknya, karena mereka kan sehari nonton 7, 8 gitu podcast gitu. Ya udah biasa buat mereka. Udah terbiasa, tapi ya we need it gitu. Kita kan nontonnya dunia dalam berita ya. Baru kita diam, karena setelah itu ada film seri. Nah kalau kita nggak punya mereka kita juga bingung gitu, kita juga susah gitu. Ya itu kadang-kadang ya untuk pembukaan kayak gimana, penutupan gimana, yang simple apa semua. Jadi kita dapat masukan. Ya jadi terbiasa gitu. Jadilah si temenan ini untuk bisa menyuarakan suara-suara yang mewakili tantangan zaman sekarang. Tapi kebetulan 2 hostnya bukan dari zaman sekarang sebenarnya. Kita kan sebenarnya hanya hidup di zaman sekarang, tapi kan ini kan zaman mereka. Iya kan? Walaupun memang kita masih produktif until the day we die, I get it gitu. Tapi yang saat ini sedang bersinar, gemilang, bergejolak, ini kan mereka gitu. Tapi sebenarnya nggak selalu harus yang orang muda, makanya kembali lagi balance. Kayak tamu-tamu kita bisa kemarin si Theo Derek gitu ya, dia umur 30, but he's doing very well financially, terus untuk dalam karirnya, investment segala gitu. Tapi kita juga bisa mengundang orang-orang yang umur 50-an. Jadi kembali lagi kita mau balance gitu. Karena semua orang menurut aku mau berapapun usianya, mau itu 20, mau 17, there's always something good in them yang Tuhan titipkan. Dan kita belajar bisa dari mereka, mau itu muda, mau tua. Nah ini yang kita mau tularkan ke audiensnya juga. Jadi when you meet anyone, mau itu level sosial tinggi, rendah, all generation, people can learn and respect one another gitu. Nah kita jadi jembatan seperti itu. Jadi orang bisa lihat, oh iya, kita mau open our heart gitu. Karena
disitulah kita bisa belajar school of life yang kita nggak bisa dapatkan di luar sana. Technically, tapi syutingnya gimana ini ya? Kan dua-duanya sibuk dengan ministry masing-masing. Dalam sebulan ada target berapa kali untuk syuting temenan? Kita sebulan biasanya 2 kali syuting. Oke. Dan dalam 1 kali syuting bisa 5-6 episode. Yeah. Wow. Itu biasanya jadi jam 12 siang sampai jam 12 malam. Oh iya? Di Jakarta? Di Jakarta. Ini baru ini di Bali? Ya, baru pertama kali. Karena tamunya siapa ya tamunya kemarin tuh? Ada deh, pokoknya keren banget kan. Inspired, iconic musician. Betul. Dia kasih makan saya tiap hari, Pak. Jadi dia the best. Loh, aku belum cerita, kamu udah kasih makan gimana? Ini baru lagi mau Saya bisa rasa. Dia udah rasa ya. Saya bisa rasa Bapak maksudnya kemana. Benar-benar udah ini ya. Iya, benar udah. Gitu. Pokoknya Bapak ini the best lah kalau buat saya. Jadi suami kamu? Iya, suami saya. Jadi nanti ditonton ya, ada di podcast. Soalnya kadang-kadang ada yang tahu nggak suami kamu namanya siapa? Tahu. Oh, tahu. Pasti tahu dong. Oh, ini podcast kamu sih ya. Lupa ya. Lupa kita podcast kita. Itu kan suami kamu Brad Pitt kan. Gitu. Brad Pitt namanya. Ini di Bali udah syuting berapa episode? Kita kemarin with your husband, terus tadi sama chef Malaika 3 episode. 3 ya? Oke. Kemarin jadi sama 1 4. Gitu. Ya, hebat ya, mereka tetap bisa komit gitu untuk syuting ini gitu. Menurut aku ini konsisten sih, udah 6 bulan dan masih karena kita kan harus seminggu 2 kali itu kita konsisten. Seminggu 2 kali kita nggak pernah miss. Senin dan Kamis. Iya. Jam 5 sore waktu Indonesia bagian temenan. Very good. Jangan lupa ya kalau mau kirim super apa Bapi namanya super thank you. Super thanks. Super thanks bisa kirim ke podcast Sofina Vita, bisa juga ke podcastnya temenan karena ini semua ada biaya. Iya dong. Ada biaya pasti ya semuanya. Ya. Saweria namanya. Nah, nanti kalau nonton tuh kata Daryl udah. Iya. Ini nggak bener nih omnya ini. Kalau mereka ngurusin uang. Iya. Kalau kita sebagai ini happy aja. Iya. Oke. Happy ending. Ini luar biasa sekali. Berarti jemaatnya udah tahu belum Kak Edward kalau pendeta gembalanya ada podcast bersama Jesse Rantang? Udah pada nonton? Iya, ini kan udah keberapa dah? Iya enggak, siapa tahu kan sebenarnya baru itu kayak mirip pendeta saya ya kan. Dia ada dong penampilan di pulpit. Mereka nggak mau mengakuin. Oh gitu. Lebih nggak tahu nggak mau mengakuin, nggak mau kenal gitu. Nggak bercanda. Tahu ya, tapi tahu ya. Ya nggak tahu ya, gitu. Mungkin tahu atau enggak gitu kan, atau nggak mau tahu atau suka atau enggak gitu. Mulai sekarang selain subscribe di Sofina Talks, subscribe juga di podcast Temenan. Kita nonton 2 teman ini berbincang-bincang tentang kehidupan, di mana mereka bisa undang tamu siapa aja dan lucunya endingnya selalu pakai makan. Iya, selalu food testing. Karena berdua suka makan. Iya. Kalau tadi kan makanya aku udah food testing dulu di situ. Oh gitu. Oh yang jadi waktu itu ya aku udah nanti udah akan tadi. keluar. Nanti oke, baik kalau gitu. Terima kasih ya. Sebelum kita tutup, Chef. Iya, Preach Chef ya kalau ada di Instagramnya. Preach Chef Mr. Mom. Iya. Mr. Mom? Mr. Mom dia katanya dia sister, dipanggil. aku panggil dia sister. Oh, sister. Boleh minta buku ya, masuk lagi nih. Oh, gitu. Kita selalu ngasih gift ini. Wow. Ini adalah buku saya yang paling terbaru yang keluar. Ini kan ada tulisannya di sini ya? Sama ada ya. Wow. Tapi ini edisi si paling overthinking. Oh, ini aku banget. Oh iya, aku juga kok overthinking. Iya. Enggak dia. Oh enggak. Dia kurang, tingginya kurang. Dia ada kurang. Kurang tinggi. Waktu dicek di apa? Fingerprint, thinkingnya aku 0. Oh iya benar. So you don't think, you just do. Iya, dia habis ngakukan baru dia pikir. Oh gitu. iya. Jadi makanya aku selamatkan dia. Oh iya. Kita ini saling mengisi ya. Saling mengisi. Benar. Karena kan aku overthinking, jadi dia lebih banyak untuk ngarahin gitu, nggak supaya terlalu banyak mikir. Kalau aku suruh dia untuk dia mikir dulu. Iya. Slow down gitu. Dari sini aja udah kelihatan nih yang satu versi begini nih, lihat nih dengan face apa ini rapi nih. Ini biasanya pasti rapi dipikirin. Kalau kamu tahu Temenan itu ada 2 logo. Satu yang kayak orange, satu yang merah, seperti kayak biru. Dia tuh api memang, aku water. Jadi Tuhan memang kasih seperti itu. Jadi saling melengkapi. Oh, lebih kalem ya? Kalem, air. Dia air. Gitu ya? Lebih aku nggak lebih menenangkan dia gitu. Oh, menenangkan tapi overthinking gimana sih?
overthinkingnya untuk hal yang positif sih sebenarnya. Terima kasih ya sudah datang ke Sofi Nabitos. Thank you. Thank you for having us. Menghargai. Thank you for the book juga. Iya, saya sangat menghargai bahwasannya ada 2 orang temenan yang punya profesi yaitu penggembala orang banyak ya, artinya mereka pendeta, mereka aktif berkhotbah, tapi kita bisa duduk di sini hanya sebagai teman gitu ya, tidak melihat bahwa mereka ini pendeta gitu, they're just normal humans yang butuh teman juga, yang butuh teman curhat, sama seperti Anda dan juga saya. Terima kasih sekali lagi for being vulnerable with us, thank you for trusting us. Thank you, so blessed and happy. Nonton podcast temenan. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari, oke? You are loved. Bye. 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 Alright, thank you. Wah, dia bagus sekali public speakingnya juga, gitu. Alurnya juga bagus. Aku sign boleh ya?